November 2024 menjadi bulan yang paling ditunggu-tunggu, terutama bagi guru dan tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Tak terkecuali di kota Jayapura, di mana November ini merupakan bulan guru nasional dan juga hari guru nasional yang tepat jatuh pada 25 November 2024 hari ini. Nah, Sobat Cepos dimanapun berada, pada dua arah episode kali ini kita akan membahas terkait dengan peringatan Hari Guru Nasional yang diselenggarakan khususnya di kota Jayapura dengan tema Guru Bermutu Indonesia Maju. Untuk lebih jauh kita membahas terkait dengan tema kita pada hari ini, telah hadir di studio Cepos TV bersama saya hari ini Ketua PGRI Kota Jayapura, Dr. Robert Betaubun SPD, dan juga Kepala Bidang SMA dan SMK Dinas Pendidikan Kota Jayapura, Ibu Nurjaya SPD MPD. Bapak berdua atau Bapak dan Ibu, selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di studio Cepos TV. Kabarnya bagaimana nih? Mungkin dari Bapak Robert dulu. Baik sekali. Baik sekali. Kesibukan Bapak? Alhamdulillah, puji Tuhan, Ya. kita bisa lakukan aktivitas sehari-hari dengan baik dan lancar. Baik. Untuk Ibu sendiri? Alhamdulillah, luar biasa. Kesibukannya Ibu mengurus SMA dan SMK di kota ini. Jalan Ya. seperti biasa tentunya ya. Hari ini pun masih ada beberapa kegiatan. Mengawali talk show kita pada hari ini, izinkan saya atas nama kru yang bertugas mengucapkan selamat Hari Guru buat semua guru dan tenaga pendidik yang berada di Indonesia dan khususnya di kota Jayapura, terutama bagi para guru dan tenaga pendidik kita yang mengemban tugas mulia. Mohon maaf, maksud saya terutama para guru dan tenaga pendidik kita yang mengemban tugas mulia, rela mengambil resiko bertugas di pelosok negeri, bahkan di wilayah konflik, jauh dari keluarga dan sanak famili, dan untuk tujuan untuk mencerdaskan anak bangsa. Nah, kita kembali pada talk show kita pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu. Seperti yang kita tahu bahwa tema nasional kita untuk Hari Guru 2024 adalah Guru Hebat Indonesia Kuat, dan turunannya atau breakdownnya di kota Jayapura sendiri bertemakan Guru Bermutu Indonesia Maju. Nah, saya ingin pandangan dulu dari Bapak dan Ibu terkait dengan tema Hari Guru pada 2024 ini, baik tema nasional maupun tema lokal kita di kota Jayapura. Nah, pandangan Bapak terhadap tema kita di 2024 sebagai Bapak. Silakan. Ya, kenapa Guru Bermutu Indonesia Maju? Karena kompetensi dan profesionalisme guru itu bagian daripada tuntutan khusus untuk peningkatan mutu pembelajaran di satuan pendidikan. Nah, kemajuan satu bangsa itu bergantung kepada guru yang cerdas, guru yang bermutu, guru yang memiliki kapasitas, dan guru yang memiliki kepribadian dan integritas yang tinggi. Ketika dia bermutu dan baik, maka pasti secara profesional dia akan mengaktualisasikan apa yang menjadi keahliannya untuk peserta didik, dan sangat berpengaruh. Bu Nurjaya mungkin mau menambahkan artinya apa sih yang dimaksud dengan guru bermutu? Iya, baik. Terima kasih. Ya. Output dari pendidikan kita adalah peserta didik. Nah, untuk menghasilkan peserta didik yang bermutu, itu kita mulai dari guru yang bermutu. Nah, bagaimana kompetensi para guru ini kita tingkatkan terus-menerus. Karena kalau gurunya tidak bermutu, ini akan menjadi pertanyaan untuk anak-anak kita ataupun peserta didik. Jadi benar-benar guru bermutu di sini berarti kompetensinya, skillnya, baik itu soft skillnya, juga ini perlu ditingkatkan secara terus-menerus dari waktu ke waktu. Seperti itu. Berarti ada dua kompetensi, artinya bukan hanya kompetensi Betul. teknis dari para guru itu sendiri, misalkan dia sebagai guru penjaskes, guru komputer, tapi dia juga memiliki soft skill, artinya pendekatan terhadap anak-anak murid, karakternya begitu ya, Iya, Ibu? siap, betul. Karena di sini 4 kompetensi guru itu, yang pertama kompetensi pedagogi, kemudian kompetensi sosial, kemudian juga kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional. Nah, ini kompetensi ini yang akan mengacu kepada mutu dari seorang guru. Mutu dari seorang guru itu Iya. sendiri. Untuk menjadikan guru itu Betul. bermutu ya. Bermutu. Nah, saya kembali ke Pak Robert sendiri. Kita membahas terkait dengan Hari Guru di 2024 ini sendiri. Yang ingin saya tahu adalah seberapa besar
Hari Guru ini momentumnya terhadap para guru dan tenaga pendidik kita khususnya di Kota Jayapura. Artinya jangan sampai Hari Guru ini hanya sekedar dijadikan sebagai seremonial belaka yang setiap tahunnya diselenggarakan, tapi tidak berdampak pada guru-guru kita sendiri. Nah, dari PGRI sendiri seperti bagaimana? Begini, momentum Hari Guru atau lahirnya Persatuan Guru Republik Indonesia itu yang dirayakan setiap tanggal 25 November itu bahagian daripada bentuk penghormatan atas tingkat pengabdian guru, pengabdian atas pelayanannya terhadap pendidikan secara khusus di Kota Jayapura. Nah, ini momentum yang merupakan penghargaan. Ini kenapa? Karena kita buat peringatannya. Kenapa kita harus buat itu dalam upacara resmi? Ya, ini bentuk daripada penghormatan atas apa yang dikerjakan oleh guru itu sebagai sebuah penghargaan atas pengabdian dedikasi mereka di tengah masyarakat. Kalau momen ini tidak ada, orang tidak anggap bahwa guru itu apa sih? Atau PGRI itu apa sih? Tetapi kalau momen ini ada, itu ada tanda bahwa ada penghargaan atas pengabdian guru, ada penghargaan kepada mereka adalah abdi bangsa yang menginvestasikan dirinya untuk meningkatkan sumber daya manusia, khususnya di Kota Jayapura. Saya ingin menambahkan. Iya, baik. Selain yang disampaikan oleh Bapak Ketua PGRI sebagai bentuk penghargaan, nah juga ini momen PGRI dan Hari Guru juga adalah suatu waktu, momen untuk merefleksi. Merefleksi. Sejauh mana perjalanan seorang guru telah memberikan dampak kepada peserta didik dan dunia pendidikan secara umum. Jadi selama saya telah menjalankan seorang guru, apa yang saya sudah perbuat, gitu. Jadi ini betul-betul selain memberikan penghargaan kepada guru-guru kita, juga momen untuk melakukan refleksi sebagai seorang guru. Seperti itu. Berkaitan dengan ini, apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Robert maupun yang ditambahkan oleh Bu Nurjaya, kita bicara guru, kita bicara pendidikan. Nah, kalau untuk melihat dewasa ini, zaman sekarang, tantangan pendidik kita di Indonesia, khususnya di Kota Jayapura seperti apa sih? Apakah kita bicara soal SDM, artinya kalau kita bicara soal SDM, anak murid dulu dan anak murid sekarang beda zaman, jadi treatment atau penanganannya juga berbeda. Atau bahkan kita bicara soal invasi teknologi yang mulai merambah masuk di segala lini yang ada di kehidupan kita, termasuk juga di dunia pendidikan. Tantangan seperti apa yang dihadapi oleh guru sekarang? Dari Pak Robert. Yang pertama adalah tantangan guru dari sisi penggunaan teknologi, dari sisi dalam proses belajar mengajar. Yang kedua ada kualitas diri. Itu tantangan. Nah, ini yang menjadi tuntutan hari ini. Kenapa bilang tantangan penggunaan teknologi? Karena ketika anak itu dia lebih familiar dengan teknologi, pasti gurunya tertinggal. Nah, kemudian yang berikut, kualitas diri. Kalau gurunya kualitasnya kurang, nah secara otomatis itu anak merasa bahwa lebih hebat dari guru. Berarti eksternal dan internal, artinya ada faktor dari luar maupun faktor dari guru itu sendiri. Bu Nurjaya ingin menambahkan tantangan guru kita di Kota Jayapura saat ini. Iya, baik. Menambahkan sedikit disampaikan oleh Bapak bahwa tantangan yang pertama itu adalah peningkatan kompetensi, disampaikan oleh Bapak juga tadi ya, bagaimana guru-guru ini harus keluar dari zona nyaman. Kita sudah tidak bisa seperti dulu karena tadi anak-anak yang kita hadapi saat ini mereka sudah berada pada suatu masa yang betul-betul menuntut gurunya harus melek segala-galanya. Ya melek teknologi, ya melek literasi segala macam ya, bukan hanya kompetensi literasi dasar saja tentang numerasi juga, tetapi adalah melek segala macam persoalan. Persoalan anak-anak yang dihadapi sekarang ini luar biasa tantangannya ya. Jadi sampai ada yang mengatakan bahwa anak-anak kita itu seperti kerupuk, mohon maaf tidak semua, tapi ada terlihat kuat. Kerupuk itu kalau kita lihat kuat, tetapi saat kita meremas
dalam sekejap dia hancur gitu. Nah, itu tadi karena apa? Mungkin karena teknologi yang kebablasan gitu ya. Jadi tidak ada batasan. Nah, ini menjadi tantangan terbesar untuk guru-guru. Bagaimana tetap mengkondisikan anak-anak kita dalam suatu kondisi di mana anak ini tetap di dalam jalurnya saat menggunakan berbagai macam aplikasi-aplikasi kemudahan tadi. Seperti chat GPA itu ya, di satu sisi sangat membantu, tetapi di sisi lain dia menjadikan anak kita sedikit tidak ada tantangan untuk mencari informasi sendiri, seperti itu. Artificial intelligence itu ya, Ibu. AI itu ya, itu ya. Seperti itu. Karena kalau kita bicara soal teknologi, tadi Bapak singgung dan Ibu juga menambahkan menyinggung soal faktor eksternal, artinya yang dari luar tadi teknologi yang sudah masuk di segala lini kehidupan, termasuk juga di dunia pendidikan dan merambah anak-anak kita ini. Kemudian kita juga bicara soal SDM seperti yang tadi saya sebutkan, anak zaman dulu. Mohon maaf, mungkin tidak semua seperti yang Ibu sampaikan, tapi pada umumnya mentalnya berbeda dengan anak-anak zaman dulu. Kita zaman sekolah, Bapak dorang dari bidang pendidikan juga merasakan itu. Anak-anak sekarang mungkin karena pengaruh teknologis juga yang seperti Ibu sampaikan, mentalnya berbeda. Jadi kalau dan guru itu juga akhirnya seperti Pak Robert sampaikan, menganggap guru juga berbeda. Kalau dulu kan kita anggapan guru adalah orang tua kedua. Jadi orang tua pertama kita ya orang tua di rumah, kemudian guru adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap kita, pengawasan dan segala macam termasuk akademis di sekolah. Nah, tapi semakin ke sini guru dianggap sebagai teman, kemudian bahkan kurikulum kita menyebutkan bahwa guru sebagai sebatas fasilitator. Apakah ini yang kemudian membuat peran atau kontribusi guru itu lama-kelamaan mulai memudar, khususnya di sekolah bagi di depan anak murid, atau seperti bagaimana kalau Pak Robert lihat? Iya, zaman boleh berbeda, tapi peran guru itu tidak bisa tergantikan dengan apapun. Memang saya pikir bahwa pernyataan bahwa guru itu adalah orang tua kedua itu masih layak zaman ini, masih relevan sampai sekarang. Kenapa? Karena karakter itu dibentuk oleh guru. Kalau hanya fasilitator cuma mengarahkan saja itu tidak cukup sampai di situ. Memang arah pendidikan hari ini adalah demokrasi dalam bidang pendidikan, sehingga guru hanya jadi fasilitator dan sebagainya. Ini tuntutan kekinian. Tapi tidak bisa melepaskan diri daripada peran guru sebagai orang tua di satuan pendidikan. Karena di satuan pendidikan itu ada bisa membentuk karakter peserta didik untuk bisa memperbaiki cara berpikir mereka, pola pikir mereka, cara tindak mereka dan sebagainya. Jadi tidak bisa terlepas itu. Nah, walaupun kita harus mengakui bahwa peserta didik di satuan pendidikan itu guru itu jadi orang tua ya paling banyak 8 jam. Tapi selebihnya itu adalah orang tua. Orang tua itu jadi orang tua jadi 24 jam. Nah, tapi akhir ini kelihatan situasi itu berbalik. Ini tantangan bagi guru hari ini yang sering kita jumpai. Situasinya berbalik, Bung Muhammad. Kecenderungan adalah kegagalan peserta didik itu karena kegagalan guru. Peserta didik itu kalau dianggap tidak mampu, tidak berkualitas, itu karena guru gagal. Padahal 24 jam itu peserta didik ada di rumah. Peran orang tua di mana? Untuk meningkatkan. Contoh saja hari ini kompleks itu kadang-kadang kita lihat anak itu jam 12 malam masih lari-lari berteriak, tidak ada orang tua yang berteriak suruh masuk dalam rumah belajar. Hari ini kita lihat kenyataannya itu. Tapi kalau tidak naik kelas di sekolah, itu karena guru yang bodoh, kan begitu. Ini bahaya. Jadi keikutsertaan kita dulu jam 4 pagi orang tua sudah kasih bangun, rendam kaki di dalam ember, lalu duduk baca buku. Sekarang hampir siang bangun sudah keluar berjalan judul gadget HP. Beda sekali. Itu yang tadi saya bilang mental seperti begini yang bagaimana supaya karena guru memiliki tantangan yang sangat besar baik di dalam maupun di luar sekolah. Jadi kalau dibilang
karena tuntutan kurikulum sekarang guru perannya fasilitator, tidak ansih fasilitator. Karena bahagian lain peran guru itu sangat penting. Nah kalau dia hanya jadi fasilitator saja, cuma diarahkan habis pergi, tapi dia masih membentuk karakter anak, dia masih mengarahkan mereka lagi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bahagian ini sampai kapanpun tidak akan berubah. Karena peran guru tidak mungkin diganti oleh teknologi secanggih apapun maupun metode apapun sekalipun. Kalau tidak ada guru itu berperan. Gubernur Jaya mau menambahkan? Iya, baik. Jadi fasilitator di sini meskipun istilahnya adalah fasilitator, tetapi tugas sebagai guru, sebagai orang tua kedua tetap melekat di dalam. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kompetensi pedagogik, bagaimana guru itu menjalankan seluruh proses pembelajaran yang tertuju atau terpusat kepada siswa dan pembelajaran yang menyenangkan. Dan hal ini kan selaras dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Bapak Pendidikan itu Pak Ki Hajar Dewantara, bahwa sekolah adalah taman siswa. Sekolah itu tempat anak-anak menikmati proses pembelajaran tetapi dalam keadaan yang bahagia. Jadi ini peran guru di sini nih. Bagaimana dia bisa berinteraksi, mentransfer ilmu tetapi anak-anak tidak tertekan. Mereka dalam keadaan yang enjoy. Pada saat anak-anak menerima pelajaran, melakukan proses pembelajaran dari pagi sampai sore dalam keadaan bahagia, insya Allah mereka akan bisa merespon secara baik proses tersebut. Kemudian yang kedua adalah kompetensi sosial. Bagaimana seorang guru ini bisa berinteraksi dengan siapa saja, mengkondisikan keadaan-keadaan dengan sesuai dengan tuntutan siswanya, seperti itu ya. Kemudian kompetensi kepribadian. Nah ini, jadi bagaimana seorang guru menjadi role model untuk anak-anak. Kata itu ya, jadi tuturi handayani, bagaimana dia digugu, ditiru kan. Nah ini berarti betul-betul meskipun fasilitator tetapi fungsi sebagai orang tua di dalam tetap ada. Jadi dia akan menjadi role model selama anak-anak berada di sekolah tersebut. Nah sehingga guru-guru juga harus memposisikan diri mereka sebagai orang tua mereka. Jangan juga jaim-jaim gitu kan, ini anak orang, terserah dia mau apa kan. Tidak, jadi orang tua sudah menitipkan anak-anak mereka ke sekolah, berarti selama anak-anak itu ada di sekolah, menjadi tanggung jawab Bapak Ibu. Nah ini yang perlu disadari oleh guru-guru. Jadi meskipun memang statusnya anak orang, pada saat mereka sudah masuk di sekolah Bapak Ibu, berarti dia adalah menjadi anak kita. Ini ada di dalam kompetensi kepribadian seorang guru. Ini tidak lepas. Kemudian kompetensi profesional, bagaimana seorang guru tadi meningkatkan kualitas diri, mutunya, untuk bisa memberikan dampak kepada guru. Kemudian kepada siswa. Nah ini kan kalau kita simpulkan bahwa tugas guru itu kan bukan hanya mengajarkan, tetapi yang terpenting disampaikan oleh Pak Ki Hajar Dewantara itu mendidik. Mendidik ini juga tugas orang tua kan. Nah berarti melekat di dalam. Jadi fasilitator dia juga sebagai orang tua di dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah. Jadi dia tidak hanya mentransfer ilmu tetapi mendidik, membina gitu. Jadi ini semua tugas orang tua kan sebenarnya. Jadi tetap itu peranan orang tua kedua tetap ada di dalam pendidikan. Mungkin saya tambah sedikit. Kalau supaya siswa tidak menganggap remeh, katakanlah begitu, guru. Yang pertama, salah satu guru harus menjaga performance dia sebagai seorang guru. Guru dia juga manusia, pasti punya keterbatasan. Tapi dia bagaimana tahu menjaga penampilannya, dia bisa tahu, bisa membangun komunikasi. Anak-anak sekarang kan semua hidup dengan teknologi. Betul sekali. Dia bisa tahu lebih dari gurunya. Tetapi kalau guru dia bisa mampu untuk terampil di dalam mengelola situasi itu, pasti siswa merasa bahwa pengaruh guru itu sangat. Betul. Tapi kalau dia tidak menjaga performance-nya, sulit. Pasti siswa merasa biasa saja ibu dia tidak dapat. Pak Guru dia terlalu lebih tahu dari saya. Saya yang cari sampai mata putih naik berhadapan macam-macam gitu ya Pak. Jadi harus yang dijaga ada performance dari seorang guru. Performance seorang guru. Nah kita membahas terkait dengan SDM atau bagaimana para guru ini berperan supaya bisa mencerdaskan anak-anak bangsa kita. Nah ini saya sekarang mau merambah sedikit ke teknologi. Tadi kita sudah introduction sedikit, perkenalan, dan Ibu Jaya juga sudah menjelaskan soal pengaruh teknologi terhadap pendidikan kita.
kalau dari Pak Robert sendiri melihat seperti bagaimana pengaruh teknologi di bidang pendidikan khususnya di Kota Jayapura, apalagi Kota Jayapura nih kota, terus kemudian juga pernah dinobatkan sebagai smart city di mana teknologi-teknologi itu melalui komputer dan perangkat-perangkat elektronik lain itu masuk ke sekolah-sekolah. Itu seperti bagaimana? Ya, apa namanya, pengaruh teknologi itu tidak tabu, kan begitu. Tidak tabu. Ya, ini kan tuntutan zaman kekinian ya, hari ini. Namun yang perlu diwaspadai itu dari sisi negatif. Ada sisi positifnya, ada juga posisi negatifnya. Kita butuh generasi emas tahun 2045. Tetapi ketika generasi ini dididik untuk selalu mengandalkan teknologi, sudah hampir dipastikan bahwa tidak ada generasi unggul di tahun 2045. Kenapa dianggap bahwa hampir dipastikan tidak ada generasi unggul untuk tahun 2045? Karena semua serba menggunakan teknologi, apalagi kalau misalnya artificial intelligence. Nah, kalau itu sudah diterapkan, itu saya mau bilang itu celaka. Celaka karena apa? Tidak mendidik anak bangsa menjadi orang pintar, orang yang tidak punya pengetahuan yang baik, karena dia lebih mengandalkan kecerdasan buatan. Padahal kita ini butuh peserta didik yang mempunyai kemampuan kreatif, kemampuan kritis, dan kemampuan analitis. Indonesia miskin tentang yang satu, kemampuan analitis dan kritis itu. Dan itu tidak bisa didapat melalui kan teknologi, begitu. itu Kan begitu. pribadi kita sebagai seorang manusia, individu. Ya. Jadi ini tuntutan hari ini. Tapi untungnya bahwa ini juga ada kemudahan-kemudahan yang dihadapi oleh misalnya peserta didik di dalam memecahkan permasalahan misalnya tugas dan sebagainya. Dan kita berharap bahwa ada sebuah kebijakan yang ada miris. Saya dengar berapa hari di meja katanya AI itu mau dimasukkan dalam kurikulum pendidikan dan dia teman-teman dan lain-lain itu langsung saya pikir waduh, generasi emas Indonesia ini dia mau kemana nih, mau jadi generasi tukang tiru kan seperti itu, karena kan dia hanya cuma mau pakai apa yang dijawab oleh sistem, pas dia tidak berhadapan dengan sistem tanya dia otak nol, itu pasti itu bahaya. Oke. Baik. Jadi seperti begitu ya Bapak. Karena kalau kita bicara tadi Bapak soal singgung bagaimana teknologi ini sudah berperan terlalu besar lah boleh dikatakan. Karena ya kita tidak bisa pungkiri perkembangan zaman juga. Kalau zaman dulu ya mungkin Bapak orang papan tulis panggal yang ditulis terus habis itu dihapus, diingat terus dihapus untuk mata pelajaran berikutnya. Tapi kalau zaman sekarang anak-anak sudah disediakan laptop, komputer dan tablet bahkan handphone. Dan itu yang harus tetap fungsinya adalah sebagai asistensi ya, sebagai pembantu bagi para pelajar kita ya Pak. Dan kalau dari Bu Nurjaya mungkin ingin menambahkan terkait dengan peran teknologi. Baik, ada suatu kata bijak yang mengatakan bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Didiklah anak sesuai dengan zamannya. Nah, zaman saat ini memang teknologi menjadi suatu kebutuhan. Kita nggak bisa pungkiri. Dan pada saat kita tidak bisa menyelaraskan hidup kita untuk mengikuti tuntutan tersebut, maka kita akan tertinggal. Jadi kami di Dinas Pendidikan support untuk penguasaan teknologi atau kemampuan literasi digital anak-anak ini terus ditingkatkan. Bagaimana? Karena semua saat ini kan berbasis IT, berbasis digital. Nah, ini juga kita harus bisa memberikan ruang kepada proses pembelajaran untuk mendukung hal tersebut. Namun tentunya ada batasan-batasan tadi seperti. Jadi kalau misalnya kita memberikan support dengan fasilitas, jadi kami dari Dinas Pendidikan memberikan bantuan Chromebook misalnya untuk pembelajaran untuk asesmen ANBK itu asesmen nasional berbasis komputer, itu kami berikan kepada sekolah-sekolah yang belum mempunyai fasilitas laptop maupun komputer.
tetapi juga kami menyampaikan kepada guru-guru untuk tetap memberikan pengetahuan atau sosialisasi kepada anak-anak untuk bisa membatasi, memfilter hal-hal yang negatif untuk tidak mereka ambil. Jadi kita ambil yang sisi positifnya untuk peningkatan kualitas diri, tetapi untuk hal-hal yang negatif itu kita jangan ambil gitu ya. Jadi karena itu tadi kita tidak akan melepaskan diri dari tuntutan ini. Karena kalau kita tidak mengikuti malah kita tertinggal karena semua sudah berbasis IT. Dan itu Kota Jayapura mendukung untuk peningkatan kualitas peserta didik dengan pemanfaatan teknologi, dengan fasilitas, kemudian juga guru-gurunya juga. Kita berikan support berupa pelatihan, ada pelatihan TIK untuk guru-guru. Kemudian juga kan sekarang ada platform Merdeka Mengajar, terlepas nanti ini digunakan di Menteri Baru. Karena lagi transisi juga, betul ya. Tapi kemarin itu sudah dirintis bagaimana guru-guru bisa memanfaatkan suatu platform di mana semua berbasis digital. Jadi beliau-beliau ini guru-guru kita merekam, mendokumentasikan semua kegiatannya, kemudian diupload di dalam platform Merdeka Mengajar. Dan ini bagus di satu sisi bagus untuk anak-anak kita karena mereka sudah melihat proses pembelajaran atau media pembelajaran lewat teknologi seperti itu. Kebanyakan Ibu menjelaskan terkait dengan anak-anak murid kita, tapi juga para guru. Nah, kalau kita bicara soal teknologi untuk para guru kita, apakah itu menjamin bahwa guru itu bisa lebih berkualitas atau bermutu sesuai dengan tema Hari Guru kita di Kota Jayapura, atau justru melemahkan dari peran guru itu sendiri di sekolah? Oke, jadi yang pertama ini tergantung dari guru. Saat dia menggunakan teknologi untuk hal baik tadi, untuk meningkatkan kompetensinya, saya kira luar biasa. Banyak guru-guru yang akhirnya, dan anak-anak sekarang itu senang gitu, apalagi anak-anak yang tipe belajarnya visual, yaitu melihat suatu hal yang bergerak, video gitu kan, gambar-gambar yang menarik, dia akan duduk betah untuk suatu proses pembelajaran itu berlangsung. Nah, ini akan saat seorang guru bisa memanfaatkan ini dengan baik, itu akan semakin meningkatkan kompetensinya. Karena mohon maaf, itu semua sekarang ini kan berbasis IT. Anak-anak mau ujian itu ada yang hanya lewat handphone. Jadi guru-guru sudah buat gitu kan. Google Form dan lain sebagainya itu ya Bu. Satu sisi memang memudahkan, tapi itu tadi. Jadi memudahkan, yang penting ada batasan-batasan. Kalau memang dia tidak bisa mengikuti, seorang guru tidak bisa mengikuti tuntutan untuk bisa menguasai teknologi, ya itu ada satu sisi di mana dia akan tertinggal juga. Seperti itu. Iya. Bapak Robert mau menambahkan peran teknologi tadi seperti saya sampaikan, karena ini berkaitan juga yang tadi Bapak sampaikan sebelumnya. Jadi supaya seorang guru itu tidak dianggap remeh oleh murid, performance tadi, dan ini berlaku juga untuk teknologi atau seperti bagaimana? Ya, pada prinsipnya bahwa guru harus beradaptasi dengan tuntutan hari ini, bahwa kemajuan teknologi itu sudah menjadi sebuah tuntutan hari ini untuk harus dipenuhi oleh setiap guru. Ya, tadi kan saya sampaikan yang harus dijaga adalah sisi positifnya dan negatifnya. Kalau bisa mampu dikendalikan, saya pikir bahwa peran teknologi itu sangat berpengaruh. Tetapi ketika diabaikan dari sisi penyalahgunaan atau dari sisi negatifnya lebih dominan, nah itu sudah tidak capable dalam menyelenggarakan pendidikan. Kenapa? Karena tuntutan hari ini selain beradaptasi dengan teknologi, tetapi kompetensi dasar seorang guru itu ada pada guru. Jadi jangan sampai karena teknologi lalu kemudian diambil alih oleh teknologi. Ya, itu. Karena kompetensi pribadinya, tadi kan saya bilang kompetensi dirinya harus dijaga, kan begitu. Ketika ya pada saat dia duduk dia gunakan digitalisasi, tapi pada saat ketika situasi itu tidak ada digital atau dia berhadapan dengan permasalahan yang tidak bisa dijawab pada saat itu mengakses penggunaan teknologi, bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah? Nah, jadi kualitas diri itu sangat dijaga. Problem solving tadi yang kualitas diri itu sangat dijaga sekali. Jangan sampai peran teknologi itu lalu orang mengabaikan kualitas diri. Tapi khawatir, ini kita sharing saja, tapi yang dikhawatirkan adalah itu yang tadi yang Bapak sampaikan. Jadi peran Ibu jadi peran teknologi menggantikan manusia begitu, dan itu lagi mengarah ke sana. Bagaimana? Karena kalau macam kita bicara soal ini penerapan artificial intelligence atau AI ini. Jadi sampai kayak macam kita di media pun sama, penerapan itu sudah masuk sampai di ruang redaksi misalnya, untuk membantu kita mengoreksi tulisan-tulisan yang nanti kemudian diterbitkan di koran maupun di kita punya media online.
Tapi kalau semakin begini terus dan sangat membantu, takutnya SDM kita, wartawan kita, atau bahkan kalau kita bicara soal di dunia pendidikan, mereka sudah tidak capable lagi untuk melakukan tugas yang seharusnya itu menjadi tugas mereka. Seorang guru. Gitu. Ya. Jadi mungkin ada satu sisi ya. Ada smartphone sekarang itu kan AI udah masuk gitu, Betul, yang keluaran terbaru. Iya. Jadi di note-nya itu kan sudah ada, misalnya kita mencari tentang tujuan pendidikan nasional gitu, keluar terus gitu kan. Iya. Ini kan akan menjadi satu sisi kemudahan, tapi juga menjadi jebakan. Itu saya sampaikan jebakan karena anak-anak malas berpikir. Jadi mereka tinggal buka handphone terus buka. Nah, kalau misalnya seperti ini, peran guru itu tadi kompetensi yang disampaikan oleh Bapak, bagaimana peran guru di sini tetap ada. Misalnya guru-guru sudah menyampaikan ini, cari tugas tentang tujuan pendidikan misalnya kan. Nah, bagaimana agar peran guru tidak tergantikan, tetap guru melaksanakannya, yaitu dengan meminta anak-anak mempresentasikan dengan bahasa mereka apa yang sudah mereka kerjakan. Ya, dan ini tidak akan terlepas. Jadi yang pertama kita sudah menggunakan teknologi, tadi kan dia menggunakan AI, oke, tidak salah. Tetapi sekarang kamu harus bisa mempresentasikan, menyampaikan secara lisan, mempresentasikan dalam satu proyek kah, apa gitu kan, dengan bahasa kamu sendiri. Nah ini kan akan terlihat. Jadi anak-anak yang hanya mencontek habis di AI itu akan terlihat beda dengan anak-anak yang paham, gitu ya. Jadi dia menguasai apa yang dia cari itu ya, Bu. Jadi meskipun dia melihat AI, tetapi dia memahami karena dia tidak hanya mengutip secara tapi dia mempelajari. Nah ini bisa kita lihat pada saat dia mempresentasikan. Nah itu tugas guru tetap ada di situ. Jadi AI ada, tetapi guru tetap ada dengan melihat presentasi anak-anak. Jadi dia tetap menguasai situasi, dia menguasai teknologi ini. Jadi jangan sampai teknologi dan muridnya menguasai dia, tapi dia bagaimana menguasai itu ya. Dia yang mengendalikan. Mengendalikan itu ya. Jangan sampai dia yang dikendalikan oleh Iya. Kita sudah membahas dari sejak awal tadi terkait dengan Hari Guru, bagaimana peran guru, kemudian kita merambah masuk ke SDM kita, anak-anak murid, dan juga penerapan teknologi yang ada di sekolah-sekolah, pengaruhnya terhadap guru maupun peserta didik kita. Nah, sekarang saya ingin membahas terkait guru-guru yang ditugaskan di daerah-daerah pedalaman, karena kita tahu di kota Jayapura sendiri walaupun sudah kota tapi bisa dikatakan masih ada daerah-daerah pedalaman juga, Bapak salah satunya yaitu di wilayah perbatasan. Bagaimana situasinya, kalau boleh Bapak menjelaskan terkait dengan guru-guru kita yang bertugas sampai di wilayah-wilayah perbatasan di kota Jayapura. Peran PGRI ya hanya bisa menjustifikasi dari sisi perlindungan. Begitu. Tetapi dari sisi wilayah kewenangan itu ada pada pemerintah. Jadi PGRI itu hanya berada dalam upaya untuk bisa guru itu terlindungi dari segala bentuk problema sosial dan tantangan tingkat kesulitan daerah. Itu bagaimana kita berusaha untuk melakukan justifikasi atau perlindungan terhadap mereka, karena kita ini bukan organisasi, tapi dari kebijakan itu ada di pemerintah. Benar Jaya ingin menambahkan, artinya bagaimana komitmen peran dinas untuk menjangkau guru-guru kita dan tenaga pendidik kita sampai di wilayah-wilayah pedalaman, sampai di wilayah-wilayah terpencil, khususnya di kota Jayapura. Iya, baik. Beberapa waktu lalu mungkin di zaman Bapak ya Kepala Dinas, dulu pernah ada tunjangan untuk guru-guru yang ada di daerah perbatasan. Tetapi ternyata di wilayah kota Jayapura tidak ada yang dinamakan daerah 3T dulu kan. Tertinggal terluar ya. Nah itu dulu zaman Bapak pernah ada tunjangan untuk itu guru-guru kita. Nah sekarang tidak ada karena memang kota Jayapura dianggap semua sudah ada di dalam wilayah kota. Nah jadi support dari pemerintah kota melalui Dinas Pendidikan saat ini yang pertama tetap memberikan perhatian ya dengan memberikan hak-hak guru-guru seperti sertifikasi maupun pelatihan-pelatihan kepada guru-guru dimanapun mereka termasuk di pedalaman. Kemudian yang kedua adalah untuk peningkatan kompetensi dari guru maupun siswa itu diberikan kemarin bantuan Starling. Ya, jadi ini untuk yang di daerah SKO ya, di daerah perbatasan untuk itu tadi memberikan kesempatan kepada guru-guru yang di sana mengupgrade diri terus. Jadi meskipun mereka tertinggal di sana karena jaringannya kan kadang susah ya di SKO. Nah, akhirnya kita berikan bantuan Starling di beberapa sekolah yang posisinya di perbatasan. Ini kan akan meningkatkan kompetensi mereka, kemampuan mereka juga dan juga mendukung pelaksanaan proses pembelajaran di sana sehingga tidak tertinggal.
seperti itu. Jadi internet tetap kencang Iya, untuk mereka di tetap. sana. Jadi Iya. nanti tidak ada alasan kan, ya, Iya. karena ya itu tadi mau tidak mau suka tidak suka seperti ANBK kan ini berbasis komputer dan internet iya. harus Pokoknya ada gitu setelah ya. COVID itu Iya. sudah kebanyakan Betul. guru-guru dipompa atau diminta untuk terus melakukan upgrade diri ya, Iya, terutama betul. melalui komputer dan pembelajaran TOT dan lain sebagainya melalui komputer. Iya. Untuk saya kembali ke Pak Robert sendiri, artinya kalau kita bicara soal distribusi guru di wilayah-wilayah Kota Jayapura khususnya tadi walaupun sudah disebutkan bahwa kita di Kota Jayapura tidak ada yang 3T, tapi kalau untuk menjamin distribusi guru sampai ke wilayah-wilayah perbatasan masih tetap ada ya Pak? Ya, prinsipnya bahwa di mana ada satuan pendidikan itu menjadi kewajiban pemerintah Ya. untuk melakukan pemenuhan terhadap pemenuhan tenaga pendidik untuk memenuhi kebutuhan proses belajar mengajar. Nah, itu sudah menjadi sebuah keharusan. Nah, tetapi ya pemerintah juga kan terbatas. Jadi secara berproses ya PGRI sendiri mengamati bahwa itu sementara diupayakan oleh pemerintah. Oke. Karena PGRI kan jadi mungkin tempatkan guru. Tapi bicara-bicara teman-teman Sobat Cepos, jadi Pak Robert ini tenaga pendidik, kemudian kepala sekolah juga, Ya. terus naik kelas sampai di dinas pendidikan. Kepala dinas pendidikan. Baru kemudian dimutasi ke asisten dinas satu, lain. asisten satu, Asisten satu. Ya. kepala diklat, kepala badan kepegawaian. Jadi masih seputar pendidikan semua sampai sekarang nih Pak. Baik, kita sudah kalau kita bicara soal guru, kita bicara soal pendidikan, guru nih sering kali disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Ungkapan ini tuh kerap membuat sampai, kalau menurut saya nanti bisa dikoreksi oleh Bapak dan Ibu, membuat sampai kurangnya perhatian terhadap guru itu sendiri. Nah, kesejahteraan guru menjadi salah satu hal yang perlu digarisbawahi. Nah, yang ingin tahu dari Bapak dan Ibu adalah seberapa jauh atau bagaimana peran dinas pendidikan maupun peran PGRI memberikan perhatian dalam kaitannya dengan kesejahteraan guru ini sendiri, khususnya di Kota Jayapura. Mungkin dari Pak Robert dulu, silakan. Yang pertama, sudah bukannya zaman lagi guru pahlawan tanpa tanda jasa. Betul. Karena guru itu ada pahlawan cendekia. Dia Guru adalah pahlawan cendekia. Baik. Karena dia buat orang jadi pintar. Ya. Jadi buat orang pintar saja tetapi dia kurang diperhatikan, Iya. kan begitu. Iya. Nah, itu pertama dulu. Lalu kemudian yang berikut ketika ditanya tentang PGRI. Anggaran 20% di APBN itu perjuangan PGRI. Ya. Itu anggaran 20%. Kemudian lahir Undang-Undang Guru tahun 2014 itu perjuangan PGRI. Demo berjilid-jilid di DPR RI. Kemudian sertifikasi guru itu demo berjilid-jilid PGRI untuk harus ada sertifikasi guru. Berikut kalau ditanya di kota PGRI buat apa? Kenapa hari-hari ini PGRI tidak melakukan banyak kegiatan seremonial? Karena komitmen kita adalah sudah saatnya lebih banyak memprioritaskan hal-hal yang bersifat peningkatan kualitas guru. Salah satu contoh, sejak tahun 2022 kami kerjasama dengan Kementerian Kominfo, sekarang Kementerian Komdigi ya. Komdigi, betul Komdigi, ya, kan sudah begitu. berubah lagi ya. Itu kami kerjasama sampai terakhir bulan September kemarin, itu dari Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Kominfo yang sekarang jadi Komdimo, itu sudah melakukan pelatihan pembelajaran IT berbasis digital. Dan ini kami sudah PGRI lakukan kerjasama itu dari tahun 2022. Lalu kemudian kami buat penghargaan bagi guru yang dia mampu untuk mendesiminasikan setelah dia ikut pelatihan selesai dia bisa mendesiminasikan kepada 10 orang bahkan satu sekolah itu pada tanggal 29 Mei tahun 2022 itu kita berikan penghargaan dan uang pembinaan dari PGRI. Itu kepedulian kita untuk memperhatikan. Jika ditanya tentang kesejahteraan memang PGRI tidak punya uang untuk kasih, pasti di dinas pendidikan. Tapi kami hanya bisa memperjuangkan karena kami organisasi berusaha dengan cara yang terhormat untuk bisa memprotek guru itu lebih banyak kepada peningkatan kompetensinya.
itu ya salah satu bukti tadi ya kita perjuangkan itu. Selain sertifikasi guru dan sebagainya, termasuk dengan undang-undang guru dan dosen, itu semua itu perjuangan PGRI. Kalau terada ya sampai hari ini terada. Tapi betul Bapak, kayak kita tadi Bapak sempat menyebutkan soal 20% APBN itu pendidikan dari PGRI, dan bahkan sampai turunannya yang paling bawah adalah Otsus. Otsus itu yang pertama tuh pendidikan dulu, baru kemudian kesehatan, infrastruktur dan ekonomi. Lalu kalau orang perhatikan PGRI itu getol untuk mendesak pemerintah, sampai bahkan kita pertemuan ulang-ulang dengan Presiden Jokowi tentang guru-guru honor K1, K2 sampai dengan P3K. Malah pertama itu kita tolak guru itu diangkat dalam jabatan P3K. Tetapi karena sekarang ini regulasinya harus begitu, ya terpaksa harus kita terima juga. Tetapi kita berjuang mati-matian untuk guru. Bahkan terakhir hari ini lagi kita masih berjuang untuk yang honor di sekolah swasta. Nah, seperti itu, tapi kan kita ini hanya berjuang. Siap. Dari pemerintah mau menambahkan, silakan Ibu. Baik, mengapa sampai dikatakan pahlawan tanpa tanda jasa? Karena saking tingginya jasa-jasa guru-guru ini, tidak ada satu benda pun yang dapat mewakilkan jasa-jasa mereka, sehingga tidak dapat diukur gitu loh. Karena saking tingginya kita nggak bisa mendeskripsikan bagaimana jasa guru ini. Itu tadi memanusiakan manusia ini kan, sehingga tidak ada yang bisa kita berikan, bukan bentuk piagam gitu kan, karena itu tidak sebanding dengan jasa-jasa mereka yang telah berikan. Nah itu, jadi makanya kalau saya mendefinisikan seperti itu, mengapa dikatakan pahlawan tanpa tanda jasa? Bukan berarti negatif, tetapi karena saking tingginya jasa mereka, sehingga kita tidak dapat memberikan dalam bentuk sertifikat, seperti itu. Nah kemudian dari pemerintah Kota Jayapura, yang ini salut untuk beliau karena Bapak di BKPP. Di daerah lain yang guru-guru sudah dapat sertifikasi tidak dapat TPP. Iya tuh Bapak. Betul. Secara kebijakan ya. Betul. Dari kebijakan kita tetap mempertahankan. Jadi karena guru-guru ini kan itu tadi yang telah berjasa untuk anak-anak kita dalam dunia pendidikan, pemerintah kota tetap mempertahankan. Jadi yang dapat sertifikat tetap dapat TPP. Dapat sertifikat, dapat TPP. Itu dalam salah satu bentuk. Kemudian yang berikut adalah untuk mengupgrade ilmu, guru-guru kami Dinas Pendidikan terus melakukan dari semua jenjang. Jadi selalu ada kegiatan-kegiatan bimbingan teknis, peningkatan kompetensi guru-guru untuk mengupgrade kemampuan mereka. Sehingga guru-guru kita tidak tertinggal. Selalu up to date lah gitu ya dengan perkembangan kurikulum gitu ya. Sehingga ini betul-betul yang tadi menjadi tujuan kita, bahwa peserta didik akan berhasil mendapatkan kompetensi dan juga karakter yang bagus. Seperti kompetensi itu. Dan karakter yang bagus. Selain itu juga apa namanya? Silakan ya. Hari ini guru-guru di kota ini dari sisi peningkatan kualitasnya gencar sekali. Gencar sekali. Dalam pengamatan sebagai ketua PGRI itu juga, tapi juga dalam jabatan sebagai kepala badan kepegawaian. Hari ini kepala-kepala sekolah SD di kota ini semua rata-rata S2. Rata-rata S2. Rata-rata S2. Baru lulus tahun kemarin. Itu 27 orang. Oh iya betul. Ada itu. Penyesuaian ya Pak itu. Kemudian selain itu ada juga guru-guru lain yang itu khusus untuk pendidikan dasar. Tapi misalnya SMP, SMA juga kemarin wajib. Hampir 80 orang itu tahun terakhir hari ini sudah harus selesai S2. Nah, mimpi besar di kota ini adalah guru-guru itu harus S2. S2 ya. Dulu waktu saya masih kepala dinas, Ibu Nur masih kepala seksi, kita berjuang untuk tidak boleh guru-guru SD terutama. Ya, guru-guru SD itu tidak boleh hanya lulusan SPG, SPG atau D2 atau D3, harus S1. Nah sekarang mimpinya sudah harus S2. Levelnya naik. Betul, itu harus. Dan itu sudah berjalan. Sudah berjalan dan bahkan kemarin sudah ada lulusan. Misalnya guru-guru SD, dan tahun depan itu ada sekitar 60 guru SD khususnya asli Papua itu juga sementara diproses di FKIP. Dia lanjut jurusan-jurusan lain. Dan itu dukungan pemerintah. Dukungan pemerintah. Bapak, dari Bapak singgung gini, saya ingin tahu untuk profesi guru sendiri masih tinggi kah peminatnya untuk SDM kita?
khususnya kita bicara lingkungan. Ya kalau yang sudah jadi guru pasti suka tidak suka ya dia harus tingkatin kompetensi. Tetapi kalau ditanya tentang masyarakat umum itu pilihan terakhir. Ya, itu pilihan terakhir. Itu pilihan terakhir. Tetapi kalau tanya guru hari ini ya itu pilihan utama. Tetapi kalau tanya masyarakat atau anak-anak yang lulus sekarang, nah itu pilihan terakhir karena kecelakaan. Tapi kita berharap ke depannya kita rubah cara berpikir itu bahwa guru itu tugas yang mulia dan peran guru itu paling mulia untuk bangsa. Satu negara yang maju itu karena kontribusi nyata guru. Saya sepakat soal itu karena kita berada di bidang apapun kita bekerja, kalau tidak ada guru yang dulu mengajar kita di sekolah ya kita tidak ada seperti sekarang. Kenapa Jepang itu maju cepat? Itu ketika bom atom jatuh di Hiroshima dan Nagasaki. Itu apa namanya? Pada saat itu Kaisar dia tanya, bukan dia tanya berapa tentara yang hidup. Ini berapa guru yang tersisa dan berapa guru yang tersisa. Jadi dia punya pola pikir. Jadi saat itu saya coba memahami bahwa ternyata kenapa dia tidak tanya tentara, dia tanya guru. Karena dia pikir bangsa itu satu bangsa yang akan jadi besar dan kuat itu bergantung kepada guru. Kan begitu. Jadi hari ini harus semua orang harus mengakui bahwa bangsa ini harus besar. Jaga guru baik, perhatikan guru baik, kan begitu. Kamera sudah tangkap itu. Betul, itu statement yang betul. Betul. Jadi kita sudah hampir berada di penghujung acara kita. Jadi saya ingin statement dulu dari Bapak dan Ibu terkait dengan kesan dan pesan dari PGRI dan Dinas Pendidikan Kota Jayapura terhadap perjuangan guru-guru kita dalam mencerdaskan anak-anak bangsa, khususnya Kota Jayapura. Mungkin dari Bu Nurjaya. Iya, baik, terima kasih. Untuk guru-guru semua yang ada di Kota Jayapura, tetaplah menjadi cahaya untuk pendidikan yang ada di Kota Jayapura. Tantangan datang silih berganti, tetapi itu adalah suatu proses untuk membentuk diri Bapak Ibu semakin profesional dan juga tentunya untuk menghasilkan anak-anak yang lebih baik, yang tadi tidak hanya cerdas intelektual, tapi juga cerdas emosional dan juga spiritual. Untuk itu tetaplah meningkatkan kompetensi diri agar cahaya Bapak Ibu tetap menyinari tanah Port Numbai ini. Terima kasih. Bapak Robert menambahkan, silakan Bapak. Ya. Bapak dan Ibu guru di seluruh Indonesia, secara khusus di Kota Jayapura. Tugas dan peran Bapak Ibu adalah tugas mulia. Sampai kapanpun tugas saudara tidak dapat digantikan dengan apapun. Guru memang bukan orang kaya, tapi guru kaya karena pengabdian. Hari ulang tahun ini Anda selalu diingat sampai kapan. Tinggalkan hal-hal yang baik untuk negeri tercinta ini. Sampai kapanpun saudara akan diingat. Orang lain boleh memiliki harta kekayaan yang berlimpah, tetapi guru dia tidak memiliki harta kekayaan, tapi dia dikenang sepanjang masa. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru semuanya. Selamat HUT PGRI. Demikian closing statement, kesan dan pesan, dan kemudian sekaligus menjadi closing statement dari Bapak dan Ibu yang ada di sini, sekaligus menutup perjumpaan kita pada dua arah episode kali ini yang membahas terkait dengan peringatan Hari Guru Nasional yang jatuh pada 25 November hari ini dengan tema Guru Bermutu Indonesia Maju. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita. Di sini ada Ketua PGRI Kota Jayapura Bapak Dr. Robert Betaubun dan juga Ibu Kepala Bidang SMA dan SMK Dinas Pendidikan Kota Jayapura Ibu Nurjaya. Terima kasih banyak untuk narasumber kita pada hari ini. Dan atas nama kru yang bertugas, saya Gratianus Silas, pemimpin redaksi Cepos Online, mengucapkan banyak terima kasih dan selamat Hari Guru. Sampai jumpa. Bye.